Selamat datang di podcast Ngopi Pakai Otak, tempat di mana logika masih berani nongol meski sering diserang perasaan. Hari ini kita bakal bahas topik yang agak sensitif buat sebagian orang, kritikan. Waduh, hati-hati Neng. Di negeri ini, ngasih kritik tuh bisa bikin kita dianggap nyinyir, iri, bahkan gak nasionalis. Padahal, yang dikritik kadang emang layak dikritik, bukan dipuji. Bener mas, nih ya, ada dua tipe manusia waktu dikritik. Yang pertama, langsung tersinggung, mukanya merah kayak lampu lalu lintas. Yang kedua, diem, merenung, terus mikir, mungkin dia ada benernya. Nah, bedanya apa mas? Nah, yang pertama itu biasanya spesies yang langka. Tapi banyak orang bodoh yang merasa paling benar. Dikritik dikit, langsung baper. Dibilang salah dikit, langsung nyerang balik. Emang kamu lebih pinter dari aku? Iya, padahal kritik itu kayak kaca spion mas. Nggak bikin kita mundur, tapi ngingetin kalau ada yang salah di belakang. Tapi sayangnya banyak yang lebih milih pecahin kacanya daripada lihat pantulannya. Betul Neng. Kadang yang lebih lucu lagi tuh yang bodoh tapi punya jabatan. Dikasih kritik, malah bikin rapat darurat. Bukan buat introspeksi, tapi buat nyari siapa yang berani ngomong. Iya, itu kayak siapa berani ganggu kenyamanan bos besar. Padahal kritik itu vitamin, bukan racun. Tapi ya gimana? Kalau otak dikunci sama ego, ya hasilnya bukan refleksi, tapi reaksi. Sebaliknya, orang pinter tuh kalau dikritik justru diem dulu. Bukan karena takut, tapi karena dia tahu kadang kritik itu datang dari kacamata orang lain yang mungkin lebih jernih. Betul, orang pinter ngerti kritik itu bukan serangan, tapi kesempatan buat upgrade diri. Tapi sayangnya, di era medsos sekarang banyak yang lebih sibuk klarifikasi daripada evaluasi. Iya, bukan saya yang salah, tapi konteksnya dipotong. Padahal yang dipotong itu cuma bagian yang nyakitin kebenaran. Dan lucunya mas, makin orang susah dikritik, makin gampang nyalahin orang lain, makin banyak alasan, makin tipis ilmunya. Kata pepatah, orang bijak belajar dari kritik, orang bodoh belajar dari pujian yang dia minta sendiri. Jadi, buat yang hari ini dengerin dan ngerasa tersinggung, tenang aja, itu tandanya kamu masuk kategori yang pertama. Iya, nggak usah marah, merenung aja. Karena kalau kamu marah, berarti podcast ini bener. Ingat, kritik itu bukan tamparan buat menjatuhkan, tapi sentilan buat bangun dari kebodohan. Aduh, dalam banget tuh mas. Oke, kita pamit dulu. Ingat ya, jangan alergi kritik. Karena kadang yang nyembuhin luka justru rasa perihnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana logika masih hidup meski sering dilawan ego.